Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Syuhada SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya merangkai video dalam bentuk cerita komik dan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Pada suatu pagi, ketika bel jam istirahat berbunyi, saya berjalan beriringan menuju kantor bersama Bu Rosi dan menyapanya. Assalamualaikum Bu Rosi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Apakah hari ini kita jadi menyusun visi sekolah kita, Bu? Jadi, Pak, cuma saya bingung harus mulainya dari mana. Baiklah, akan saya jelaskan. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Oh iya, Pak, bisa tolong dijelaskan lebih detail tentang pendekatan ini biar saya lebih paham? Baik, pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, Bu. Bagaimana supaya kita dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, Pak? Langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode bakja. Bakja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran maksudnya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, sekarang saya akan sampaikan visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi dan unggul dalam perilaku. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya perlu membuat prakarsa perubahan, yaitu mari meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan bakja yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan prestasi siswa? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, berkonsultasi ke kepala sekolah, rekan guru terkait cara meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang kedua, mencari informasi cara meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru berpengalaman dalam meningkatkan prestasi? Kedua, bagaimana metode untuk meningkatkan prestasi siswa? Berikutnya, aktivitas apa yang saya lakukan untuk meningkatkan prestasi siswa? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mencari profil guru atau siswa yang sudah berhasil. Kemudian mencari tahu kepada guru atau siswa tersebut bagaimana dia meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika prestasi siswa meningkat? Kemudian, bagaimana perasaan siswa atau guru ketika memiliki siswa yang prestasinya meningkat? Ketiga, apa hal-hal baru yang siswa ataupun guru lakukan setelah prestasi siswa meningkat? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat daftar kebiasaan baru yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Kedua, membuat kata-kata inspirasi
yang dapat memotivasi diri agar prestasi meningkat. Kemudian yang keempat, jabarkan rencana. Pada item ini kita membuat pertanyaan, misalnya apa langkah paling sederhana atau langkah awal yang bisa dilakukan. Kemudian berapa lama target untuk meningkatkan prestasi. Kemudian apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung prestasi siswa meningkat. Berikutnya, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah. Berikut, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam hal meningkatkan prestasi. Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kemudian, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di depan pengumuman sekolah. Ketiga, memasang pengingat di gawai untuk selalu belajar agar prestasi meningkat. Keempat, meminta semua guru untuk mendukung siswa agar semangat untuk belajar agar prestasi mereka meningkat. Kemudian, atur eksekusi. Pada tahapan ini, pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau agar prestasi meningkat? Kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Ketiga, kapan usaha meningkatkan prestasi siswa akan mulai dilakukan? Keempat, bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk meningkatkan prestasi siswa? Kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan dalam meningkatkan prestasi siswa? Untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru untuk meningkatkan prestasi siswa. Kedua, membentuk kelompok belajar. Ketiga, penjamin prestasi belajar setiap hari. Keempat, rutin berdoa agar impian tercapai dan menjaga kondisi kesehatan supaya selalu baik. Nah, demikian tindakan-tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja Brosi. Wah, komplit Pak ya penjelasannya. Sekarang saya jadi tahu bagaimana merumuskan visi berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetaplah semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.